Di sini saya bakal jelasin ke kalian tentang pendekatan struktural fungsional dan juga pengertian struktur dan struktur politik. Langsung aja ke pendekatan struktural fungsional ini. Karena di sini pembahasan kita tentang struktur politik dan fungsi politik, maka erat banget kaitannya dengan pendekatan struktural dari Gabriel Almond ini. Almond berpendapat bahwa ada dua pembagian kekuasaan yang dipandang dalam pendekatan struktural fungsional ini. Yang pertama itu adalah infrastruktur politik, yaitu merupakan mesin politik tidak resmi atau mesin politik informal, atau bisa disebut juga mesin politiknya masyarakat, di mana komponen infrastruktur politik ini itu seperti partai politik, politik kepentingan atau interest group, politik penekanan atau pressure group, serta media komunikasi politik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dan detail tentang infrastruktur politik dan suprastruktur politik ini, jangan skip video ini karena akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Yang kedua ada suprastruktur politik, yaitu mesin politik secara resmi atau mesin politik informal, di mana meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, lanjut ke pengertian struktur dan struktur politik. Kanta Prawira menjelaskan bahwa struktur adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen atau jabatan-jabatan di dalam suatu organisasi atau lembaga. Kanta Prawira juga menjelaskan bahwa struktur politik selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Nah guys, di sini kekuasaan biasanya tercermin dari adanya hubungan dari pihak yang memerintah atau the ruler dan pihak yang diperintah atau the ruled, atau pihak yang memberi perintah atau pihak yang mematuhi perintah. Sekian dari saya. Kekuasaan dengan pengertian konsep, pengaruh, kekuatan, dan kewibawaan. Yang pertama itu pengaruh atau influence, yang merupakan kekuasaan psikologis yang dapat menunjukkan adanya kesan dari pribadi seseorang kepada orang lain. Yang kedua ada kekuatan atau force. Itu gejala sosial sebagai kekuatan fisik sebagai kekuasaan yang disertai dengan kekerasan atau daya paksa atau ancaman-ancaman fisik lainnya. Yang ketiga ada authority. Merupakan gejala sosial yang diakibatkan oleh hidup masyarakat. Dalam pembahasan di sini kan kenyataannya gejala kewibawaan itu dibatasi sebagai konsep politik. Jika kekuasaan didefinisikan sebagai yang disetujui, maka kewibawaan itu juga dapat dirumuskan sebagai kekuasaan yang diterima. Dalam hal ini, kekuasaan power tidak selalu berupa kekuatan. Walaupun sekali-sekali kekuasaan dapat juga mengambil bentuk kekuatan. Ini bentuk kekerasan yang disebut naked power, yaitu dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan, artinya menggunakan fisik semata. Dengan demikian, hubungan kekuasaan dan kekuatan hanyalah bersifat hubungan suplementer, yang ini bahwa kekuasaan melengkapi kekuatan. Dalam hal ini kekuasaan atau power tidak selalu berupa kekuatan jadinya. Jadi kekuasaan itu tidak selalu berupa kekuatan atau kekerasan. Nama saya Muhammad Elviandi Nandalubi. Saya akan menjelaskan suprastruktur politik dalam teori pembagian kekuasaan. Secara teoritis, pembagian fungsi negara didasarkan pada suatu asumsi bahwa adanya pemusatan kekuasaan pada satu tangan, maka dapat terjadi pengelolaan sistem secara absolut dan otoriter. Ide tersebut bersumber pada pendapat John Locke, yang mana John Locke mengatakan agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka ada pembagian pemegang kekuasaan yang terbagi menjadi 3 macam. Itu yang pertama legislatif, yang membuat undang-undang, dan yang kedua eksekutif, yang melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga federatif, yang melakukan diplomatik dengan negara lain. Dari ketiga pendapat John Locke mengenai pemegang kekuasaan itulah yang menjadi
dasar munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari suatu pemusatan kekuasaan dalam suatu negara. Montesquieu berpendapat bahwa tegaknya negara demokrasi dalam suatu negara itu perlu adanya suatu pemisahan kekuasaan ke dalam 3 organ, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif yang dalam artian membuat undang-undang, dan yang kedua itu adalah eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga itu yudikatif dalam artian mengadili bila terjadi suatu pelanggaran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat yang sering kita sebut dengan DPR. Perlu kita ketahui bahwa DPR sendiri merupakan suatu dewan legislatif yang bertugas membentuk suatu undang-undang dasar yang nantinya dijalankan oleh seluruh warga Indonesia. DPR sendiri dipilih melalui pemilihan umum yang masa jabatannya yaitu dalam kurun waktu 5 tahun, yang mempunyai suatu wewenang atau kebijakan, diantaranya yaitu yang pertama yang terkandung dalam pasal 7B, dijelaskan bahwa DPR sendiri dapat mengusulkan atas pemberhentian presiden dan wakil presiden. Yang kedua yang tertera dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi bahwa DPR memiliki kekuasaan atau wewenang dalam hal membentuk suatu undang-undang. DPR sendiri memiliki suatu tujuan lain, yaitu yang mengharuskan anggotanya mendengarkan suara-suara aspirasi rakyat yang nantinya diusungkan ke dalam rapat. Tentu saja ini menjadikan sebuah PR tersendiri untuk DPR karena tidak adanya suatu kebijakan tanpa suatu aspirasi yang diusulkan oleh rakyat. Tentu saja rakyat berharap bahwa aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang nantinya dapat didengarkan, bahkan ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Tugas ke depan bahwa DPR sendiri mungkin kita dengar belakangan ini kurang bagus atau kurang sempurna dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di antaranya itu tadi adalah sebuah intervensi oleh pihak-pihak tertentu dan lain sebagainya. Ini menjadi tugas kita bersama dalam hal transparansi, pemurnian atas suatu lembaga dalam suatu negara tanpa adanya suatu intervensi itu tadi dan pengambilan keputusan sepihak. Kita sebagai generasi muda harus mampu menjalankan fungsi-fungsi DPR dan MPR tersebut sesuai dengan materi pada kali ini, yaitu tentang suprastruktur politik, bahwa adanya suatu susunan struktur politik dalam negara kita, bahwa tidak adanya langsung ketika dalam masyarakat langsung mengusulkan kepada presiden. Tidak seperti itu, bahwa adanya suatu tatanan struktur, adanya subsistem yang mengatur ketika adanya suatu aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat itu harus diusulkan atau dirapatkan terlebih dahulu oleh DPR dan kemudian langsung nanti dirapatkan oleh menteri dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan atau yang bagian ini dipotong ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satru Wibowo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu Saudara Nanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 pembahasan pokok dalam bab suprastruktur politik. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah MPR atau kita sering sebut Majelis Permusyawaratan Rakyat.
MPR sendiri merupakan suatu lembaga negara, khususnya dalam pemerintah Republik Indonesia, yang telah diatur oleh pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa MPR sendiri di dalamnya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. MPR sendiri terdiri dari 678 anggota yang di dalamnya terdiri dari 550 anggota DPR dan sisanya 128 anggota DPD. Ini tidak sedikit, bahwa perlu kita pahami, ini merupakan suatu badan lembaga yang memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya dalam sebuah Republik Indonesia ini. Yang pertama diantaranya adalah mempunyai wewenang dalam atau mempunyai tujuan dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika undang-undang itu dibentuk oleh DPR, MPR mempunyai wewenang dalam mengubahnya dan menetapkan kembali apa yang sudah menjadi perubahan yang ditetapkan oleh MPR sendiri tanpa adanya campur tangan oleh pihak lain. Yang kedua adalah melantik presiden dan wakil presiden terpilih melalui pemilihan umum. Tentu ketika kita melihat belakang bahwa pada zaman dahulu telah dibentuknya MPR yang dimana presidennya dipilih langsung oleh MPR, tidak melalui pemilihan umum atau melalui pemilihan oleh rakyat. Dan pada tahun ini dan sebelum-sebelumnya itu telah ditetapkan bahwa MPR sendiri telah dicabut atas kewenangannya memilih presiden dan wakil presiden tersebut. Untuk selanjutnya, MPR sendiri mempunyai tujuan, yaitu menyalurkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu tadi mengenai pembahasan dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang infrastruktur politik dalam teori pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dipandang dari pendekatan struktural fungsional oleh Gabriel Almond. Dalam teori ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kekuasaan yang ditujukan kepada negara identik dengan infrastruktur politik, dan yang kedua, kekuasaan yang ada di dalam negara sama dengan suprastruktur politik. Infrastruktur politik yaitu struktur politik masyarakat, yang artinya merupakan struktur atau bangunan atau pranata yang tak tampak dan tak terlihat secara jelas. Namun keberadaannya dapat dirasakan karena adanya fungsi-fungsi yang mengalir. Infrastruktur politik sendiri terbagi menjadi 5. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu partai politik atau political party. Partai politik adalah salah satu hal yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa, karena di dalam sistem politik, partai politik telah menempatkan pilar utama dalam penyelenggaraan demokrasi. Definisi partai politik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Turahyuni. Saya akan menjelaskan tentang fungsi partai politik. Fungsi partai politik yang pertama yaitu adanya pendidikan politik, di mana menurut Almond itu sendiri, pendidikan politik berfungsi sebagai agar masyarakat dapat mengetahui serta ikut berpartisipasi secara maksimal di dalam politik. Maksud dari pernyataan tersebut merupakan agar rakyat dapat memahami serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam sistem politik.
dampak positif dari pendidikan politik ini supaya terpilihnya calon-calon pemimpin kelak yang dipilih melalui rasional. Yang kedua, adanya sosialisasi politik, di mana masyarakat memperoleh sikap dan orientasi melalui gejala sosial yang didapatkan dari dini hingga menuju dewasa. Apabila terjadi kesenjangan, maka muncullah sikap anomi. Contohnya, pertama, sekarang mulai maraknya modernisasi, di mana mulai pudar nilai-nilai kebudayaan yang sudah ditanamkan sejak dulu. Maka muncullah nilai-nilai kebudayaan yang sekarang ini belum dapat semuanya diterima oleh masyarakat luas. Yang ketiga, adanya rekrutmen politik. Setelah dilakukan sosialisasi politik, maka dilanjutkan dengan rekrutmen politik, di mana dilakukan agar terpilihnya pemimpin secara terlatih dan jabatan yang akan diduduki oleh mereka di dalam politik ini. Maksud dari rekrutmen politik ini merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk terpilihnya politik dan administrasi. Menurut Almond sendiri, rekrutmen politik ini memiliki kriteria seperti usia dan kelamin. Yang keempat, adanya komunikasi politik. Fungsi dari komunikasi politik ini untuk menghubungkan pikiran yang ada di masyarakat dengan sektor pemerintahan. Pada hakikatnya, demokrasi pemerintahan ialah kritik ataupun pengawasan. Karena apabila terjadi permasalahan yang ada dalam politik, diperlukan kritik ataupun pengawasan. Kritik atau pengawasan dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti koran, televisi, maupun internet yang ada sekarang ini. Tersasar